buka kajiannya Armada. Ayo. Nggak tahu aku juga baru kayak gini jadi MT, aduh. Ya udah deh. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua yang ada di sini ya. Ya, hari ini kita ada kajian tentang tema keutamaan ilmu. Di sini sudah ada narasumber kita, Mas Ustadz Roni. Mbak, silahkan Ustadz Roni mulai kajiannya. Mas Roni. Mas Roni, untuk sebelum kajian kita ucapkan dulu Berdoa dulu. basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustadz. Nah itu Bang Keong balap, naikkan. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Para kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, juga seluruh saudara-saudaraku khususnya yang ada di Komal ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul, berdiskusi, membagi ilmu, juga mengkaji sebuah ilmu yang mana kajian ilmu adalah yang paling utama di sisi Allah. Juga salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan kita semua selalu bisa mengikuti jejak beliau agar kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini tentang keutamaan ilmu ya. Saya akan membawakan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan semestinya kecuali Allah. Begitu pula para malaikat dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Allah selalu mengurus dan mengatur semua malaikatnya dan dengan adil dan benar. Dalam ayat lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Yang artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari golongan kalian dan orang-orang yang dikaruniai ilmu. Jadi menurut ayat ini, Allah akan meninggikan derajat seorang muslim atau satu manusia dari di antara kita semua
itu dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia tersebut. Misal seseorang itu menonjol dalam ilmu kedokteran, Allah pasti akan menampakkan dia atau mengangkat derajatnya atau menempatkan dia dalam ilmu kedokteran tersebut. Juga mengenai mesin teknologi, pasti Allah akan menempatkan dia atau mencukupkan rizkinya lewat ilmunya, lewat teknologi tersebut. Jadi Allah itu sudah pasti akan menempatkan orang sesuai dengan kapasitasnya. Juga dalam ayat lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Sebaliknya, Al-Quran adalah ayat-ayat yang terang yang berada di dada orang-orang yang dikaruniai ilmu. Nah, ini semuanya pakai ilmu. Al-Quran pun akan lebih terang. Al-Quran pun akan lebih, syiarnya akan lebih tampak. Syiarnya akan lebih berkumandang apabila dititipkan atau ditempatkan kepada orang-orang yang berilmu. Jadi lagi-lagi ilmu itu sangat mendukung di dalam kiprah setiap manusia atau kiprah pada sesuatu tujuan manusia yang sedang dituju. Dalam hadis diterangkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan sempurna, maka ia pasti ditakdirkan pandai dalam masalah agama dan diberi ilham pada perilakunya yang benar. Dalam hadis lain pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hikmah ilmu itu menambah kemuliaan orang yang mulia dan meluhurkan derajat budak hingga bisa meraih apa yang dicapai oleh para raja. Masya Allah. Jadi ilmu itu sangat sebenarnya sangat dibutuhkan oleh manusia dalam menyongsong atau menyongsong kehidupan yang ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling utama ialah orang yang beriman, yang berilmu, yang jika dibutuhkan berkenan memberikan manfaat, dan jika tidak dibutuhkan bisa mencukupi dirinya. Nah, itu ilmu itu bila dibutuhkan oleh orang lain, dia akan memberi pencerahan. Jadi jika ilmu itu tidak ada yang membutuhkan atau orang lain tidak tahu, pasti akan membimbing dirinya sendiri. Pada kesempatan lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga, di hadapan para sahabat, imam itu telanjang pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah
rasa malu, dan buahnya adalah ilmu. Nah, itu. Imam itu telanjang, pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah malu, dan buahnya adalah ilmu. Nah, itu. Juga dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dekat pada derajat kenabian yaitu ahli ilmu dan jihad. Nah, ini. Ahli ilmu yang dimaksudkan ialah seseorang yang berilmu dan dapat memberi petunjuk kepada umat tentang kebaikan. Sedang ahli jihad yang dimaksudkan adalah membela agama, baik mengangkat senjata maupun berjuang dengan cara lain. Juga dalam hadis lain, riwayat lain dijelaskan tentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, dipercaya Allah Subhanahu wa taala sebagai pengelola bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dua golongan dari umatku jika mereka baik maka baik pula semua manusia, jika rusak semuanya ikut rusak. Dua golongan itu adalah penguasa dalam ulama, penguasa dan ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini penguasa pun harus betul-betul memiliki ilmu, apalagi ulamanya, kan kayak gitu. Jadi di sini banyak keutamaan tentang ilmu. Ilmulah yang mendukung kita untuk hidup sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Maka hendaklah berangkat sekelompok di antara kelompok orang-orang mukmin untuk belajar tentang agama. Maksudnya menuntut ilmu gitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli Al-Quran, orang yang pandai dan menguasai Al-Quran, jika kalian tidak mengetahui. Jadi tentang ilmu atau mencari ilmu juga kita harus bukan sholat sunat menuju ya, kepada bukan sholat sunat. Kalau yang bukan, paling pandai, kalau sholat kepada sunat ahlinya. Itu berarti dipotong. Contoh dulu. kita ingin belajar sholat sunat. Montir sunat. misal, Bukan kita sunat. harus belajar kepada Kalau ahli sunat itu dipotong montir kulitnya. tersebut. Kita belajar menjahit, kita harus Salah. belajar kepada Ya, ahli sholat desain. sunat. Jika kita belajar untuk Itu artinya berbeda. mengelola bumi Berbeda ini nanti. atau bercocok tanam, kita Sunat harus dengan sunat dengan belajar sunat kepada itu insinyurnya berbeda. atau Iya. orang yang berpengalaman terhadap mengelola tanah tersebut. Jadi intinya kita hidup di dunia ini memang Itu harus dibekali dengan ilmu, karena ilmulah yang dapat membimbing kita. Itu syariat Jadi itu.
ibarat kita mau berangkat ke sawah, kita tahu apa yang kita bawa, tentunya cangkul, dan kalau mau nyangkul ya cangkul yang dibawa, kalau mau sekolah ya tentunya buku, ya pena, artinya pokoknya ilmu dah. Nah, ilmu lah, pokoknya ilmu lah, harus disertai ilmu. Ibadah kang tanpa ilmu mawur-mawur koyok lebu, jadi sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, itu saja dulu kiranya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini aku nggak enak badan, aku nggak mandinya cuma tadi pagi doang. Ya amin. Amin ya rabbal alamin. Badanku Mungkin ini bisa langsung sesi tanya jawab Ustaz ya? Bisa ya? Monggo kalau saya Monggo, salah ya. jawab. Iya, baik. Ya, buat saudara-saudari yang mau bertanya, silakan bertanya ya. Yuk kalau boleh ya, Ada kalau kita di sini Lika siap bisa, bertanya dan siap ya menjawab. kalau Lika bisa ya lebih bagus itu. Iya, kalau Lika bisa ataupun kuat ya. Jadi dari kuatnya Ibnu Abbas gitu. mengaku Ya, jangan lebih, mempelajari jangan lebih, ilmu maksudnya jangan di kurang dari sebagian 3 malam gitu. lebih Kalau bisa malah lebih kusukai dari 100 kali daripada bagus itu. menghidupkan malam. Itu tekun sholat malam maksudnya. Jadi Ibnu Abbas itu lebih suka mengkaji daripada sholat malam gitu. Tapi kan tipikalnya manusia beda-beda ya. Umar radhiyallahu ta'ala anhu pun berpesan, wahai manusia, hendaklah kalian berilmu, Iya memang kalau bisa sebab terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai Apa-apa. Bagus. selendang yang disukainya. Maka barang siapa menuntut satu bab dari ilmu, pasti Allah menyelamatkannya dengan selendangnya. Lalu jika orang itu membuat satu kesalahan, maka Allah mencelanya 3 kali agar dosa tersebut Pak Inayat. tidak menggoyahkan selendang Allah yang telah diberikan kepadanya, meskipun dosa itu berlangsung lama padanya sampai ia mati. Jadi Allah tetap menegur maksudnya. Mungkin seperti itu. Maunya menghijau. Monggo. Juga Ayo yang mau bertanya silakan bertanya. Akhir. Mana tanya tak datang. juga dari Ibnu Mas'ud rahmatullah alaih berpesan, hendaklah engkau berilmu sebelum ilmu itu dihilangkan. Hilangnya ilmu adalah kematian. Periwayatnya pasti para lelaki yang terbunuh di jalan Allah sebagai syuhada akan lebih senang jika mengetahui mereka dibangkitkan Allah sebagai ulama, karena mereka itu tahu kemuliaan ulama. Sesungguhnya seseorang tidakkah kenapa disilang ke Tanjung? terlahir begitu saja sebagai orang pandai, melainkan dengan ilmu yang dapat
Di Lukas di- itu. dari Lukas yang dia dapat itu dari Lukas belajar. 42 katanya Jadi itu. Di situ ini adalah keutamaan tidak ilmu. ada kata utusan Dalam Allah. kitab Iya. Manakib ya dijelaskan bahwasannya otaknya kotor siapa ternyata Syekh di Abdul artis Qadir itu di Lukas Jailani itu itu mempunyai keramat mau kemana itu? bisa menghidupkan 1000 orang mati ya. Apanya? Tapi Iya. beliau berkata keramat ini tidak sebanding jika mengislamkan Di Lukas itu seorang ternyata dia itu ada kafir yang ketakutan dengan terguling ilmu. kenapa batunya Nah, gitu. batu Jadi betapa batu pentingnya, apa dari betapa kuburan itu indahnya dari batu dari atau makam betapa itu, di tinggi situ derajatnya ada yang kabur ilmu ada yang tersebut. lari-lari terguling-guling Gitu. Monggo yang lain bagaimana? apa itu Silakan yang mau bertanya, ayo bertanya. Kak Nita Ende. Silakan bertanya, Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nyimak. kali Kak. Ayo siapa yang mau bertanya? Kalau yang di bawah bertanya typing Itu aja. perjanjian Ayo. lama apa yang baru Kak? Tanyanya jangan sulit-sulit, ini bukan punya RR. Ban serep aja ini. Iya, tapi di sini di Lukas itu ada yang lucu loh di situ. Maka pergilah semua Ibnu Abbas yang radhiyallahu an mendaftarkan berkata, diri masing-masing Nabi di Sulaiman kotanya sendiri. pernah disuruh Masing-masing memilih mendaftarkan di antara kotanya ilmu sendiri, suruh pergi dan kan harta peka namanya dan Di ilmu, harta dan kerajaan. menjadi wali di Nabi Syria. Sulaiman memilih ilmu. Dari kotanya Ternyata sendiri mendaftar dia mendapat mau ilmu, bikin harta KTP dan mungkin ya. kerajaan. Masa Nah, malah disuruh pergi bagaimana disuruh kita meningkat bisa kali ya, bayangkan itu kita mempunyai Tapi kan harta juga kalau Yusuf nggak punya pergi ilmu? ke Aduh, kota Najari ya di lagian Galilea tidak akan ya. mungkin kita bisa Ya punya harta itu, kalau nggak punya yaitu ilmu. ke Yudea. Itu pokok loh itu Ya, namanya. kita juga bisa Mendaftarkan bayangkan dirinya jadi raja sendiri nggak disuruh punya pergi ilmu ya. namanya. Ya sebentar saja jikalau kerajaan itu warisan mungkin kan, atau keturunan raja kan, ya nggak punya ilmu ya Ini sebentar ada aja porak-poranda bahasa- kerajaan tersebut. bahasa kitabnya mereka itu sungguh Jadi peka. yang bisa menuntut tetap ilmu gitu. Yang bisa mengawal manusia itu hanyalah ilmu gitu. Itu kita ke komal-komal ini adalah satu, menuntut Di ilmu, 2 Korintus Dua, ya, siapa tahu. Korintus 1 ya bisa memberi pencerahan kepada oten-oten kan gitu kan. ada letak telok entak screenshot Mana tahu kan gitu kan. 2 Korintus 1 Nah, izin bertanya Ustaz. Boleh. Kira-kira kalau kita dibagi pilihan antara baru 2 rakaat dengan surga, yang mana kita seharusnya itu pilih Ustaz? apakah kok Nah, itu di tempat belum Dede mungkin. beda Gimana? 2 rakaat dengan surga. Iya, iya. 2 Yang mana kita Korintus seharusnya 2 pilih? Korintus 1 kan hah 2 rakaat dengan Mimi surga. 2 iya rakaat dengan di Jadi surga. lama apa pilihan. yang baru Seandainya dibagi pilihan. Ini yang diberi pilihan Pak tempat aku kriterianya manusia seperti apa? Siapa saja manusianya? Nah, kelas ubat, kelas muhibbin, atau kelas Mana arifin. Mimi? Siapa saja manusianya Ustaz? Jadi di dalam Al-Hikam dijelaskan bahwasannya kalau obat yang diberikan pilihan tersebut, obat ya ahli ibadah itu pasti akan memilih surga. Kalau muhibbin itu orang yang cinta, tentunya dia tidak mengharap surga. Tapi kalau orang arifin, tapi di tempat aku orang beda arifin Pak ini tentunya sudah Oh. apa? di tempat aku beda Dia ini. akan memilih 2 Korintus sholat 1 ayat tersebut 19. daripada surga. Nah, gitu. Yang Jadi di tempat aku beda deh sini itu apa? tapi di sini beda ginjang gitu Jawabannya ada satu kan 3. idah Siapa satu kan yang idah diberi pilihan? hidah yang Tipikal itu manusianya maksudnya seperti apa gitu.
gitu, atau karakter, ya bisa dibilang karakter keilmuannya gitu. Kembali lagi ke ilmu itu, kembali lagi ke ilmu gitu. Apa gunanya surga kalau tidak bisa sujud kepada Allah? Mungkin seperti itu kan. Tapi di sini Yang beda, arifin di tempat tapi ya aku kan. kok beda ya, karena Nah, Yesus itu Kristus tipikal anak arifin. Allah Nah, yang gitu. telah kami Orang yang arif berikan di gitu. tengah-tengah, tetapi Orang arif berarti sebaliknya, ilmunya banyak di dalam gitu. dia hanya ada ya, Jadi ada 3 tipikal hanya ada yang ya. berhak memilih, Gimana sih? itu tadi surga atau sholat 2 rakaat. Jadi di situ Oleh si tergantung 3 golongan tersebut. 1 golongan ubat atau golongan apa? Muhibbin dan golongan arifin. Kalau golongan ubat yang ahli ibadah tentu akan memilih surga. Nah, tapi itu masih dibolehkan, masih dibolehkan gitu. di mana ia memberikan Karena ibadah kesaksian untuk pada orang-orang Yahudi menjalankan bahwa perintah Yesus Allah adalah tentunya Mesias. balasannya Bukan? surga. Di sini Nah, gitu. adanya seperti Tapi lain itu. ceritanya dengan apa? Muhibbin, orang yang cinta, juga dengan orang yang arif gitu. Kayak gitu kok beda ya? Kalau Karena orang yang Yesus arifin pasti akan Yesus, anak memilih Allah sholat. yang telah Apa kami gunanya beritakan di surga tengah-tengah kalau kamu, tidak bisa yaitu menyembah olehmu dan yang oleh menciptakan dia juga yang menciptakan Silvanus surga. dan Nah, itu Timotius bukanlah ia dan namanya seorang dan arif. tidak, tetapi Oke, sebaliknya di mungkin dalam itu dia jawabannya. hanya Terima ada kasih ya, Ustaz, terima kasih. ada ya Alhamdulillah. ketika Silas dan Timotius datang dari Waalaikumsalam warahmatullahi Itu ada pertanyaan di bawah, Ustadz, ada dalam menuntut ilmu seperti apa? di mana ia Adab memberi dalam menuntut kesaksian ilmu. kepada orang-orang Yahudi Sebentar. bahwa Yesus adalah Mesias. Kayak gitu Adab. beda. Adab dalam menuntut ilmu. Pernah baca gitu aku. Baik. Adab dalam menimba ilmu atau menuntut ilmu. Sesungguhnya Yesus sayang orang yang belajar mempunyai adab-adab dan tugas-tugas lahiriah yang sangat banyak, namun dapat dirangkum atau dikolongkan menjadi 10 macam. Yang pertama, 2 tugas Korintus pertama 11 tugas atau kita mula-mula yang Yesus sayang itu. Iki ya membersihkan Tentukan, hati dan kotoran, akhlak dan keburukan sifat. Sebab ilmu adalah ibadah hati. ketemu. Sholat 2 adalah Korintus 1 kan 1 kan 3 ya. apa tuh? Sholat dalam hati dan pendekatan batin kepada Allah. Hati adalah merupakan tempat turunnya Kenapa itu? malaikat, tempat bercokolnya pengaruh mereka, dan tempat menetapnya mereka. Jadi Iya. yang pertama kali harus niat ya, intinya niatnya itu yang baik gitu. Dimula-mula hatinya dibersihkan, betul-betul ingin tolabul ilmi. Terus kedua, hendaklah seorang murid yang menimba ilmu berusaha menekan sekecil mungkin rintangan yang ada. Jadi orang menuntut ilmu itu rintangannya banyak gitu. Contoh ya, pasti kantuk itu pasti gitu. Ngantuk gitu. Ngantuk itu pasti. Bahwa Yesus Rintangan yang ada. Jadi rintangan itu misalnya sibuk memikirkan urusan duniawi. Nah, ini. Yesus gila. Gitu. Jadi memang
seorang penuntut ilmu itu Pada sangat-sangat waktu ada beberapa apa? orang yang mengenal Yesus, besar kata godaannya. cintanya di- Ya, tapi dia tadi sudah dijelaskannya gila. bahwa ilmu itu yang dapat Dia ada di mengangkat hidup derajat seorang manusia. bebek. Pada waktu itu dan Tugas beberapa yang orang ketiga, mengenal adalah Yesus, hendaknya kata seorang murid dia sudah gila ketika jangan keluarganya menyombongkan mendengar hal itu. diri Mereka dengan berjalan ilmu ke tempat dan itu untuk memaksa menjualkan Yesus pulang. menjauhkan diri dari guru. Ini Abang dari mana? hendaklah seorang murid jangan menyombongkan diri Ya, itu dengan kan di ilmu Markus 3:21, dan 3:21 menjauhkan diri TSI, dari ya guru. kan? Ini maka dalam kitab Alala itu ya dijelaskan Jangan wong tuwa ilmu urip langgeng sause mati. Dene adon-adone besok nang ngisor bumi. Ini Jadi, ada videonya ternyata. Orang yang punya ilmu Yesus itu gila, akan kita simpan. langgeng sampai Kita mati. simpan Gitu. aja. Langgeng Kita ada simpan tetap aja dalam kita itu. ilmunya. Adi. Dening adon-adone ya, Abang dari mana, dan abang? balasannya pasti di bawah bumi gitu. Lah, ini aku punya videonya. Tugas itu keempat ada tadi di yang video ketiga aku ya. yang ini deh, Hendaklah ya. seorang Kita murid pelangin juga punya. jangan Ya, menyombongkan juga diri punya, ada dan videonya ilmu tuh kan, Yesus dan gila. menjauhkan diri dari guru. Juga dijelaskan dalam kitab Alala itu hormat kepada orang tua, hormat kepada guru itu lebih diutamakan daripada orang tua. Karena ilmu, tapi nanti tak cari lagi itu dasarnya. Iya, di kitab Alala itu seingat saya. Iya. Yang keempat, tugas orang yang Apa itu hati? menimba ilmu ya, tugas keempat. Orang yang menimba ilmu hendaklah menjaga dan memelihara diri. Jangan larut pada perselisihan ulama. Ini. Orang yang menimba ilmu hendaknya menjaga dan memelihara diri. Jangan larut pada perselisihan ulama. Kalau perselisihan ulama itu sudah ijtihad ya. Jadi belum mendasar lagi. Jadi ijtihad itu sudah disimpulkan oleh ulama tersebut. Tapi kalau ilmu harus pokok keporos ke dasar-dasarnya gitu. Jadi tidak kalau jadi enggak ke misal contoh ilmu 40 masalah Islam itu kan pembagian firqah ya. Jadi itu sudah merujuk ke salah satu imam gitu. Tapi kalau ilmu di sini yang dimaksud, kalau pengen ilmunya luas gitu maksudnya, jangan mengerucut ke salah satu ulama saja. Saya juga pernah membaca, insya Allah di Fadilah Amal, insya Allah kalau tidak salah, itu Imam Syafi'i itu gurunya 100 lebih itu. Tugas yang kelima, murid hendaklah tidak meninggalkan berbagai macam ilmu yang terpuji. Ini sudah jelas. Yang kelima, murid hendaklah tidak meninggalkan berbagai macam ilmu yang terpuji. Yang keenam, hendaknya orang yang menimba ilmu tidak hanya memperdalam satu macam ilmu saja. Gitu. Kalau kedokteran ya dokter umum lah, jangan dokter khusus mata. Itu boleh sesuai kemampuan kan gitu. Tapi kalau di sini ingin menuntut ilmu ya, menimba ilmu gitu ya, hendaklah orang yang menimba ilmu tidak hanya memperdalam satu macam ilmu, namun harus dipelajari semuanya. Pak, insya Allah bila mampu lah. Tugas yang ketujuh, murid hendaknya
tidak membicarakan salah satu ilmu yang ia belum menguasai betul. Ini sebenarnya termasuk sindiran untuk saya ini. Sebab ilmu-ilmu itu adalah tingkatan dan apalagi kalau lama dan ada urutannya secara pasti. Yang kedelapan, tugas yang kedelapan, hendaknya murid berusaha mengetahui sebab yang dapat menemukan ilmu paling mulia. Gimana? Hendaklah murid berusaha mengetahui sebab yang dapat menemukan ilmu paling mulia. Mulianya buah ilmu terpercaya dan kuat dalilnya. Contoh ilmu agama dan ilmu kedokteran. Buah ilmu kedokteran adalah kehidupan yang dapat rusak, sedangkan buah ilmu agama adalah untuk kepentingan kehidupan abadi akhirat. Karena itu ilmu agama tentu lebih mulia. Nah, gitu. Tugas yang ke-9, hendaknya ketika belajar sang murid lebih mempercantik batinnya dengan keutamaan. Hal ini dimaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah serta naik ke derajat kelompok yang luhur. Jadi ini maksudnya gimana? Hendaklah ketika belajar sang murid lebih mempercantik batinnya dengan keutamaan. Ya, sering berzikirlah. Maksudnya itu sering mengingat, sering bertafakur. Apa tuh sebagaimana Quran pernah mudah dipelajari itu kayak mana sih dalilnya, lupa aku. Baik, lanjut yang ke-10. Hendaknya murid mengetahui hubungan antara ilmu-ilmu dan tujuan-tujuan dari ilmu itu sendiri. Nah, gitu. Jadi misal kita menuntut ilmu ini, ya tujuannya ke sini, kita harus tahu endingnya ilmu itu untuk apa. Nah, gitu kan. Jadi harus jelas. Ini diterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin 10 kiat-kiat atau syarat-syarat menuntut ilmu dalam menimba ilmu. Untuk saat ini itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kadang-kadang ya. Ada 10 tadi ya. Apa? Aku tadi Syarat juga ketawa atau itu sama siapa namanya? apa tadi pertanyaan tadi? Apalagi Atau adab ya menuntut ilmu. tak puter-puter aku tak puter-puter sendiri, nanti hanya kadang itu ketawa sendiri jadi kencing-kencing. Lah kan tadi bahasnya pertama tentang Iya, mungkin masih ada lagi yang mau dia bertanya, udah muter, udah silakan. kepentok gitu sing namanya apalagi itu tadi kebentuk nggak bisa jawab, larinya ke rihunya, ke orang rihunya katanya Tanya Radi, mungkin ada yang Indonesia bertanya orang di aja tidak terima rihunya, Asmat yang padahal lain muslim gitu. Aku terpikir datanya seberapa orang yang ngasih makan si rihunya itu orang muslim kan. Nah, ini juga Belum ada ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menghindari majelis zikir lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Menghindari
majelis zikir lebih utama daripada menengok orang sakit. Menghindari majelis zikir lebih utama daripada menyaksikan 1000 jenazah. Lalu seorang sahabat bertanya, bagaimana jika dibandingkan dengan membaca Al-Quran? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bermanfaat membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu. Berarti maksudnya ini ngaji lah, bukan deres ya. Deres itu kan darosa mengulang ya. Deres itu mengulang. Kalau mengkaji itu ya mengkaji, ada guru yang membaca, murid mendengarkan gitu. Tuh, paling utama daripada zikir maksudnya di majelis. Saking utamanya ilmu tadi. Monggo. Ya, masih ada yang mau bertanya? Peniru, Itu di ayo itu di mebel berapa itu? TND, siapa lagi? Ayo yang mau bertanya silakan. Di sini ternyata enggak. Ini ternyata tentang Yesus itu tuh kan. Yesus gila, Yesus kendang, Yesus goblok gitu di situ. Oh, Yohanes 6, Yohanes 6 di Rati, ada yang Yohanes bertanya 6 enggak? ayat 20 nih, sampai 51. Rati, monitor Rati. Itu. Ya Berarti- kayaknya ya. Ini tentang Kalau tentang Kan ilmu ya Islam ya Yohanes paham semua lah 6, betapa pentingnya Yohanes ilmu 6, gitu. 52, Cuman kan terus 71. sindiran Sayyidina Ali Sayyidina Ali ya ini menyindir ya. Saya Ya, pernah itu, mendengar itu kalau dalilnya Yohanes 7, 1 sampai 20 bahwasanya kehancuran ngeri sekali. Islam itu adalah salah satu penyebab kehancuran Islam itu adalah membiarkan dirinya berlarut-larut dalam kebodohan. Ya, Iya, ini tadi. insya Allah seperti Nah, itu. Insya Allah seperti itu. kan nempel. Statement Sayyidina Ali, Oh, pernyataan Sayyidina Ali di antara ternyata. apa itu salah satu Sekali. penyebab runtuhnya Islam atau ya runtuhnya Islam itu membiarkan dirinya dalam kebodohan. Jadi sudah tahu bodoh tidak mau menuntut ilmu, sudah tahu miskin nggak mau usaha kan kayak gitu, sudah tahu sakit nggak mau berobat. Nah itu sebenarnya mudah itu. Sebenarnya ya jangan terlalu dipersulit lah gitu. Kan gitu. Kalau sudah tahu sakit ya cepat berobat, nggak usah ditunda kan kayak gitu. Udah tahu sakit malah jalan-jalan ya babak belur lah. Udah tahu digigit ular malah mandi dulu makan dulu ya sampai puskesmas mati lah. Nah gitu. Kalau digigit ular ya segera langsung bawa ke puskesmas, ada obatnya di sana gitu. Iya, Rati, ada pertanyaan, Rati, monitor Rati. Rati. Ya, host silakan host. Baru Host jam lanjut 9. host. Enggak ada lagi yang bertanya ini.
Karati, mungkin ada yang bertanya. Oh ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ini pernah dengar lah ini ada malaikat tidak bersayap di muka bumi. Ini siapa itu yang dimaksud Ustadz? Malaikat tidak bersayap. Iya ya. Malaikat tidak bersayap. Enggak tahu aku. Oh iya ya. Tidak apa Ustadz. Terima kasih Ustadz. Mau fakir. Ya. Itu kata kiasan. Orang baik Apakah Monggo dijelaskan. emang malaikat itu bersayap? Ada yang pernah tahu nggak malaikat bersayap? Ini banyak. Kalau sesuai keterangan di kitab Duratun Nasihin ya, ketika utamaan membaca tasbih ya, itu barang siapa membaca tasbih 1 kali, lalu malaikat itu membentangkan sayapnya, lalu memasukkan ke dalam air, ya toh, lalu apa? Lalu diangkat kembali, lalu diempaskan sayap tersebut, lalu setiap tetes air itu membaca tasbih lagi gitu. Kalau tidak membaca tasbih lagi menjadi malaikat gitu. Itu keterangannya, kalau bahwasanya malaikat itu bersayap gitu. Oh, berarti emang malaikat bersayap berarti ya dalam ini ya. Dalam rujukan. ininya. Oh. Berarti yang ditanyakan Fakir tadi itu emang ada atau gimana? Malaikat Iya, yang nggak ada sayapnya? Ya nggak salah, itu nggak salah. Di keutamaan membaca tasbih pokoknya itu. Keutamaan membaca Iya. tasbih. Di Duratun Iya, Nasihin maksudnya saya. tadi Fakir bertanya malaikat siapa yang tidak bersayap gitu loh. Itu kan tadi ya? Tanyanya Iya. gini. Yang dimaksud malaikat tidak bersayap di muka bumi itu siapa? Oh, malaikat tidak bersayap di muka bumi siapa? Iya. Berarti Ibu julukan kita itu. lah mungkin Orang ya, berusaha. ibu kali ya. Berarti julukan itu. Orang merusak. Masalahnya sudah ada namanya, malaikat. Iya. Nah, ya, sudah ada namanya masalahnya. Kan ibu itu kan berhati malaikat kan gitu loh. Mungkin seperti itu. Mungkin ya, kurang tahu juga saya. Siap. Malaikat tidak bersayap. Iya. Kayaknya ini Iya, Fakir siapa? dengar lagu nih. Mungkin Kayaknya ibu Fakir dengar ibu lagu. kita. Iya. Malaikatku tak bersayap. Nah, Gimana tadi menurut kalau aku tahu lagunya tuh ini. Bidadari Tak Bersayap tuh. Ada juga kan lagunya Bidadari Tak Bersayap tuh. Karati monitor. Ini mana nih Karati nih? Jauh dari perangkat kah? Nggak tahu. Biasanya tuh banyak itu loh yang tanya dari Bigo, ya kan? Makanya. Karati ini Mungkin banyak lagi- pertanyaan. Apa dua natur atau lagi teleponan mungkin atau lagi kerja mungkin. Susah juga Mungkin kita kali ya. jawab. Silakan lanjut host. Iya. enggak ada? Menurut Kalau aku sudah kan tidak ada yang orang bertanya, kerasukan roh jahat. kita akhiri saja. Roh jahat apa? Gimana Pak Ustadz? Baru berapa Jangan ini dulu. loh? Belum. Baru 22.19 loh. Lanjut saja tausiahnya dulu. Nah, di sini 23. Ya Oke kan lah. kita 2 jam. Lanjut aja Ustaz, lanjut. Lanjut aja kalau gitu. Ada Lanjut. sih. Waktu. Enggak benar. Tadi aku bentar ya aku bertanya ya Ustaz. Tadi aku dengar tentang kalimat sholat kan. Jadi Kerasukan pertanyaannya gini. setan. Kenapa kita harus sholat?
Oh, Hah? Apa Tadi tadi sholat pertanyaan? tadi itu disuruh sholat, disuruh pilih sholat, apa pilih surga gitu loh kenyamanan dan antar. pertanyaannya ya tak? Ya, Ada benar. Matius 17. Yang tadi ada 3 kriteria kan. 14, 20 dan Aku hanya Markus ngambil ujungnya aja yang 19, tadi sholatnya aja. 14, 29, Lukas Jadi disuruh 9, pilih sholat 37, atau pilih surga. 43. Para Jadi, murid ada membutuhkan iman 3 yang kriteria kuat untuk yang menemukan menerima anak yang jawaban tersebut gitu. kehidupan. Kriteria pertama yaitu obat. Kalau obat pasti memilih surga. Nah, gitu. Muhibbin juga tidak Ternyata mengharap badannya surga. hebat ya, jadi Kalau ternyata kok Arifin masih pasti membutuhkan- memilih sholat gitu. membutuhkan Jadi muhibbin itu orang iman. di tengah-tengah Berarti dia mereka beribadah keimanannya karena cinta, kurang. tidak mengharap apa-apa gitu. Kalau Arifin itu dia memilih perintahnya daripada surganya. Kenapa dia memilih sholat? Karena alasannya, apa gunanya saya di dalam surga tidak bisa menyembah Kan para ahli Taurat menjelaskan yang menciptakan saya dan yang menciptakan surga gitu. Tapi itu ya orang-orang tertentu, orang arifin lah pokoknya gitu. Jadi kenapa memilih sholat? Nah itu tadi, orang ilmunya banyak lah, mengetahui tentang Allah, banyak mengetahui tentang Allah, dan banyak mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Bagaimana perasaan dia dengan Allah, ya dialah yang tahu, juga Allah yang tahu. Ta'riful wali ilal wali, yang mengetahui wali hanyalah wali. Nah gitu. Kita umat biasa ya taunya ya itu sama kan umat biasa. Dia katanya Tuhan itu Gitu. sendiri di sini. Di Anak sini SD dia ya kenalnya sebelum dengan ketika Yesus anak mengutus SD para sekelas muridnya SD. untuk mengabar ke- Anak SD kelas mengabar 1 mereka bisa tidak mungkin mengusir kenal roh bisa jahat. mengenali SD kelas 6. Yesus Begitu juga bisa SMP mengusir ya. roh jahat. Jadi ketika mereka Kalau hanya bersama seorang Yesus di anak SD di sebuah kelas 1 rumah, mereka bertanya menilai kepada kami, anak tidak bisa sekolah mengusirnya. SMP, Ya, jelas dia tidak bisa dia menilai mengusirnya dengan karena dia ngawur kebohongan gitu. begitu. Nggak jelas. Yesus menjelaskan bahwa mereka kurang beriman. Nah, masih kurang imannya, berarti murid-muridnya itu. Nah, makanya itu maka dia hatinya nggak baik, kesombongannya. Jadi Nah, pernah itu juga dia Imam berkata, Syafi'i yang ditanya, seperti itu hanya bisa diusir dengan kenapakah doa. seorang dikatakan Dia pun berilmu, berdoa, Yesus berdoa. alim maksudnya? Dia menjawab, jika seorang yakin terhadap ilmu, maka ia mengetahui ilmu itu dan menyerahkan kepada seluruh ilmu. Lalu ia memandang pada yang lepas darinya. Jadi ini Nah, itu mungkin masih seperti ada, Kak. kita ya, Itu masih ada. pas Itu masih dialog ada gitu ininya, ya. masih ada Jadi terusannya. Untuk kita mengusir berdialog roh jahat yang kuat, dengan para murid lawan harus agama sangat beriman tentunya dan berdoa dan mentoknya harus memohon dengan kuasa dari dalil. Allah. Kita boleh bernarasi, Kok, tetapi tapi mereka malah ada dalil gitu. bangsa. Jadi Yesus apa? lalu Mengembalikan berkata, sesuatu kepada ilmu, muaranya Yesus ilmu. Dari lalu mana kita tahu berkata, ilmu? Ya tentu sumbernya Rasulullah Yesus- Shallallahu ya Alaihi Yesus berkata, Wasallam Yesus dan Al-Quran. Monggo. katakan kepada Dilanjut. kalian, kalau kalian punya iman sebesar Kok biji kebanyakan ngomong sesawi, malah imannya cuman biji sesawi berarti kecil ngelantur. sekali. Apa, Pak Ustaz? Kekuatan kami imannya ternyata Nggak apa-apa. saja kalian bisa berkata kepada gunung, Assalamualaikum Bang Madi. pindah ke sana. Pindah Waalaikumsalam ke sana, gunung warahmatullahi pindah ke sana, wabarakatuh. dan gunung itu
Mungkin Bang Madi mau Maaf bertanya. Mbak, ini akan lambat. ada yang mustahil bagi kalian di Matius. Maaf lambat Tidak ada gabungnya pertanyaan. Mbak. Kuasa iman benar-benar luar biasa. Aman. Lah, Ada pertanyaan nggak Bang Madi? lanjut Ustaz, lanjut. Lanjut Ustaz, lanjut. Meminta kepada Allah dan disuruh berdoa. Ini kita Bukan sudah yang masuk ke sendiri sifatnya ada. jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, Bang Madi mungkin. Kesulitan dan melayani Yahweh. Ya, itu masih ada abang itu panjang itu di Matius. Di Ya, Matius ini berapa mau sedikit kamu menanya tanya? Ustaz. Ya, di Ini situ. kan terkait dengan Itu tema di kita ini Markus terkait itu belum keutamaan kebaca ibadah. itu masih dibaca atas saja tadi. Maksudnya begini Ustaz. Ini Kan saya Matius tadi ini 17. tidak lambat masuk di formalnya keluarga Umi. Bisa nggak Di Ustaz Matius kita berapa tadi? narasikan sedikit aja yang penting soal keutamaan ilmu itu Ustaz dalam Islam. Jangan dari dunia baru. Pelayanan utama Yesus di Galilea bagian 1. Banyak juga di Ulang sini. kembali ya. Allah Subhanahu wa Iya taala Ustaz. Itu Matius berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Syahidat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya. Yang arti Shadaqallahul azim, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan semestinya kecuali Allah. Begitu pula para malaikat dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Markus Itu itu tadi pasti belum kesaksiannya taklik ada aku sama. jumpa itu. itu akan Markus. menyaksikan bahwa Allah itu Esa yang patut disembah. Itu Markus 5 deh. Allah selalu, selanjutnya artinya Allah selalu mengurus dan mengatur semua makhluknya dengan adil dan benar. Gitu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari golongan kalian dan orang-orang yang dikaruniai ilmu, gitu. Jadi ilmu itu akan meninggikan derajat manusia, dan ilmu itulah yang dapat mendukung dan menyokong sebagai hidup di dunia sebagai khalifah di muka bumi ini. Masih lama loh, ini masih 928. Kalau Buya RR ada aja. Iya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Waalaikumsalam. Gak apa-apa. Apa kabar Bun? Alhamdulillah sedikit repot, tapi nggak apa-apa lah. Pala nih. Silakan dilanjut Ustaz. Aduh, kok HP ku udah banyak tuh. Boleh bertanya Ustaz? Monggo. Apa keutamaan menuntut ilmu Ada dalam bertanya kata Islam Anjung Ustaz? Bizum. Menuntut ilmu seperti jihad fisabilillah. Sama juga artinya kalau berjuang mati syahid. Kalau meninggal mati syahid. Menuntut ilmu.
Enggak buka kitab aku, asal jawab aja. Terima kasih. Keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Seperti berjihad. Masuk akal juga sih. Izin bertanya Ustadz. Silakan Uni. Mungkin ini di luar tema, tetapi tetap dalam mencari nafkah untuk menghidupi anak diri dan anaknya gitu ya, seorang perempuan lah, single mom lah tepatnya. Itu dia tidak memiliki pakaian atau tidak berpakaian secara syar'i karena keadaan atau situasi, mungkin karena bawa motor tidak mungkin pakai rok panjang begitu. Apa hukumnya seorang single mom itu berpenampilan, mohon maaf, pakai celana berhijab sih, tetapi memakai celana panjang seperti menyerupai laki-laki? Apakah hukumnya? Dia berhijab tetapi memakai celana panjang. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Terima kasih. Berhijab, auratnya tetap tertutup ya kan? Aurat tetap tertutup, cuman nggak pakai rok, dia longgar, pakainya longgar, tapi pakai celana panjang, begitu kira-kira. Itu boleh ya, tidak salah itu. Jadi intinya menutup aurat itu untuk apa? Agar tidak mengundang syahwat. Satu, perintah Allah, wajib menutup aurat kan gitu kan. Dua kan, kalau sesama manusia tidak mengundang syahwat Itu gitu. Kalau dia berpenampilannya di muka umum, artinya kan kalau misal di tempat terbuka ya, di tempat terang, di tempat ramai kerjanya gitu ya, berbusana enggak ketat lah ya, biasalah, pokoknya busananya tidak mengundang birahi, itu boleh-boleh saja itu. Apalagi yang tidak boleh kan busananya mengundang birahi, sudah kerjanya di tempat sepi gitu loh, maksud saya kebalikannya. Misal jadi baby sister, pembantu rumah tangga, itu lebih banyak kecelakaannya kan gitu, daripada apa, kita misal kerja di pabrik ya kan. Kerja di pabrik itu kayaknya lebih terselamatkan lah gitu. Ini sungguh astagfirullahaladzim, jiwa Kalau kerja di pabrik kan tempatnya ramai gitu, ramai. mengatakan yang Jadi pada sangat cangkemmu yang mengatakan berat karena untuk begitu seperti itu gitu. itu yang diansel Ya, Tuhan. makasih Ustaz. Ya, boleh tanya satu lagi Ustaz? Allah, Monggo. Ini karena di grup bersukaria sekolah kalau saya yang bibirmu SMA mengatakan dulu, yang jujur memang itu ada dalam maksud satu kalau teman kekerasan saya anak, yang udah pakai jiwaku cadar, tetapi dia bersukaria. sering Kalau memposting di cangkemmu grup itu mengatakan soal yang jujur, selfie itu adalah dosa jariah. Dan pertanyaan saya kepada Ustadz ya saya masih belum bercadar dan saya masih nampak wajah gitu ya Ustadz. Kira-kira berdosakah saya menampakkan wajah saya gitu Ustadz, berselfie gitu Ustadz, seperti biasanya aja? Gimana itu Ustadz? Adakah dalilnya? Karena saudara saya ini seperti dia sedikit menyalahkan gitu, karena berselfie nampak wajah, nampak mengundang syahwat juga katanya. Begitu Ustaz, bagaimana pendapatnya? masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak Kalau akan koridor agama hilang. ya, kita boleh Hai anak-anakku, jangan membuka dengan wajah. contoh itu yang kasar Wajah itu yang boleh tadi, tampak nomor itu kan 16 itu kasar. ukuran pada saat sholat ya.
ukuran pada saat sholat gitu. Karena Jadi nampak perempuan wajah, ada yang boleh apa, nampak ini wajah perempuan itu calang apa pada lacang, saat ini nulisnya sholat. pekok lagi tuh. Kalau dituntut lebih fanatik ya, Lacang berarti ya apa? mungkin yang pasnya pakai cadar Perempuan itu. calang itu apa Gitu. itu? Tapi kan di sini disinkronkan, kenapa asal masih- tidak yang mengundang masih syahwat. sendiri Nah itu gitu tadi maksudnya. batasannya asal Iya. tidak mengundang syahwat. Tapi yang jelas istri saya tidak mau memposting Kemudian nanti aku wajahnya. tanya Kristen seperti kuling-kuling. Gitu. Undang Dia terus lebih suka abang undang Otin, eh, abang mau aku tanya apa bukan tentang wajah ini, asli ya, jadi dibikin efek gitu. Ini kan bukan wajah asli saya gitu. Berdosakah Ustaz? Abang. Iya. Berdosakah Siapa wajah yang saya mengadu? dilihat sama Nah, orang lain? ini seram lagi, mereka betul mengadu domba ini yang kedua sembilannya itu. Apalagi sudah menikah. Siapa yang mengadu dan siapa yang mengeluh? Iya. Siapa yang Pertanyaannya, bertengkar? jika Siapa belum yang berkeluh? atau berkeluh kisah. Dan seorang siapa single yang parent mendapatkan bagaimana? cedera tanpa sebab? Kalau single Siapakah yang gimana ya? merah matanya? Bilang Yang merah usaha matanya itu siapa? tidak Putih. ditutup ya aurat ya, mungkin Setan. kalau single parent, kalau mereka yang duduk dengan Imam anggur Malik ya sampai atau jauh Imam Syafi'i malam. itu Imam Syafi'i Duduk deh dengan anggur sampai Itu. jauh malam. Tapi kan Berarti Imam dia Syafi'i duduk ya. dengan anggur itu, Gitu itu loh. apa dia minum. Sampai tapi malam tapi nggak bisa gitu. menyalahkan hukum. Lalu- Hukum tetap hukum. Lalu dan hatimu Ya, hukum tetap mengucapkan hukum. kata-kata yang Jadi yang kacau. Tolak ukurnya kita sendirilah. Ya Engkau namanya masih seperti dagangan ya orang-orang di ditengok tengah boleh lah. pembalau, Itu aja lah. seperti orang-orang yang Tapi di kalau atas menutup yang aurat awal. kan sebatasnya untuk sholat tadi Iya, ukurannya kan Yesus, wajah yang tadi Yesus gitu. lah, yang Nabi Isa Biar berjalan tahu di macam bayi mana. itu. Aurat kan? Dulu kan Wajah kayak bukan Musa, aurat itu kan kan, Musa, Ustaz? Nabi Iya, kita di dalam Musa, sholat. itu kan Iya. Di dalam sholat wajah bukan berjalan aurat, di atas tetapi di luar sholat air. wajah adalah aurat. Kasturi, Begitu? Enggak, Iya. enggak. Jauh dari syahwat tadi kan dari mata baru turun ke hati kan gitu kan. Naik lagi ke pipi. Kan pasti wajah dulu yang ditengok gitu loh. Ya tapi kalau masih dagangan ya gimana ya, mudah-mudahan dimaafkan lah gitu. Iya, Mudah. emang banyak ya yang apa maksudnya yang pertentangan seperti itu tadi ya. Ketika kita sholat, melihat kepada anggur. wajah itu kan bukan merupakan aurat bagi wanita, begitu kan? Oh, Nah, terus kenapa ketika kita keluar rumah dianjurkan menutup aurat itu gitu yang ya kan? sesungguhnya yang Termasuk seperti kayaknya itu cadar apa lah gitu? gitu. Tapi banyak juga yang berpendapat bahwa itu tidak masalah gitu ya, artinya Terus- terbuka wajah Terus yang ada karena dimaksud bukan lubang merupakan sempit itu aurat apa gitu itu ya kan. maksudnya? Nah, memang ada juga yang berpendapat wajah harus ditutup. Nah ini kalau kita masih bersuami Apakah itu, gitu ya Kak, mungkin. maksudnya? Nah itu kan harus seizin suami tuh. Kalau suami kita mengizinkan kita untuk membuka muka kita ya nggak masalah. Tapi kalau suami meminta kita untuk bercadar, ya kita wajib nurutin suami. Nah gitu kayaknya sih pernah itu saya tanyakan juga. Jadi kan istri kan wajib patuh kepada suami gitu ya kan. Nah ketika suaminya meminta istri untuk bercadar, ya istri wajib mengikutinya, harus Dan bercadar. jangan melihat Gitu anggur. mungkin ya. Kalau Mohon merah maaf menariknya Ustaz warnanya jika Ya, salah. memilau dalam Ya seperti cawan. itu ya. Kalau mengenai Cawan di dalam dosa ya, gelas berarti dosa ya yang menengok mengalir wajah masuk perempuan dengan nikmat, laki-laki ya mengalir dosa. masuk dengan Itu kan, tapi kan keterangannya itu anggur. kan itu dosa yang apa? Dihapus dengan air wudhu saja hilang kan gitu. Itu kita wudhu lagi dosa itu hilang gitu. Nah, jadi ada Ya mudah saya juga ada Kalau- pertanyaan Ustaz. Maksudnya apa itu, Bang? sesi usaha insya Allah dimaafkan. Mudah-mudahan dimaafkan. Mudah-mudahan. Ya makanya sering-sering beristighfar gitu ya. Saya ada pertanyaan nih Orang bebas Ustaz. sendiri itu Untuk tafsiran, masalah, terus ngapain aurat tadi, ya. ditafsirin lagi? Orang itu sudah bahasa Indonesia, orang itu sudah
Kan Itu gini sudah Ustadz, ada usul orang yang sudah memakai berarti kerudung. tidak Ini muslimah ya, pakai kerudung, tapi eh, rambut bagian depan itu kan masih bisa terlihat tuh, karena tidak memakai penutup. kan Ya namanya seperti itu kayak ya Ustadz, koran. hanya sekedar dipakai saja gitu ya. Padahal kan udah jelas itu ya, satu helai rambut Itu terlihat maksudnya apa itu Kak? itu 70 Di tahun saling siksanya, kan begitu ya itu. Ustadz? Iya, iya, iya. Di Nah, situ kok gaduh jadi dulu. kalau Siapa misalnya yang nih, gaduh, siapa yang kalau itu ngeluh. kan sepertinya kan faktor kesengajaan Ustadz. Nah, tapi kalau kita memang sudah berusaha untuk menutup begitu ya, rapi, tapi masih ada yang kadang anak maksudnya Benarkah rambut kecil Yesus gitu ini ya, kanibal? kelihatan Ustadz. Misalnya ini di sela apa kuping ini kan sering keluar nih Ustadz, kalau kita pakai hijab gitu kan. Nah, itu gimana hukumnya Ustadz? Sementara kita udah berusaha nih, cuman kan kadang-kadang ada tuh nyempil gitu ya, nyelip lah itu rambut kelihatan satu helai gitu. Nah, itu gimana Ustadz? Mudah sebenarnya. Allah tidak akan menghukum seseorang kecuali pada kesalahannya gitu. Allah tidak membebani orang sesuai beban kapasitasnya. Jadi mungkin kejadian itu ya seringlah dialami mak-mak kan, dari rumah mau belanja sayur cepet gitu kan. Nah, ada yang keselip belum tertutup gitu kan. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Serak tukang sayurnya lah pergi kan, cepet ditutup. Artinya bukan karena Kesengajaan. menampakkan Ya, jadi kan ada kan. maksudnya faktor tidak sengaja gitu ya Ustadz. Kita udah berusaha untuk rapi, serapi mungkin, tapi yang namanya rambut kan kecil Ustadz ya. Itu Kadang-kadang semua nyempil sampai gitu bawah. ya, nyelip kemana gitu kelihatan dari luar. Nah, itu yang saya maksud gitu loh. Apakah siksa itu pun tetap berlaku 70 tahun disiksa ini tadi padahal itu tanpa kesengajaan seperti Itu itu sumber Ustadz. semua loh, itu perkataan mereka loh. Fa insya Allah itu Nah, tidak itu sengaja atasnya juga lah. ngeri. Mudah-mudahan dimaafkan. Kalau dosa tetap dosa, tapi kan ada dosa yang dimaafkan, ada yang dosa tidak dimaafkan. Disitulah Orang letak turun dari rahmat surga Allah. barang siapa Tapi mama itu pada super kok. padanya Sen ia kanan tidak beloknya akan kiri. mati. Super diam aja Itulah. semua. Polisi juga Akulah berani si nyupir. roti kehidupan. Itu kata Yesus. Emak-emak itu Adalah roti makhluk kehidupan. terkuat Itu di adalah dari dunia daging itu sendiri. Adalah daging anak manusia itu Kalau yang termasuk ngelawan roti itu. emak-emak mah nggak pernah Yang telah menang. turun dari surga Jadi itu lebih baik adalah ngalah gitu. adalah roti KPPS aja kehidupan yang kalah. termasuk dalam daging KPPS aja kalah kok. adalah Yesus itu. Ntar KTP ku masih Anggur itu sebut katanya. adalah Yesus itu. Kalau misalnya apa tadi yang dosa jariah tadi itu Ustadz. Nah, ini saya juga pernah dengar tuh ya, kayak misalnya kita sering selfie terus di-share ke Facebook kemana gitu. Nah, itu Ya, aku dibingungnya. apakah itu Ini memang akan benar hidup dosa jariah yang selama-lamanya. tidak bisa Dan roti kehidupan itu ini ya yang kita itu ialah tutup-tutupi dagingku gitu ya, maksudnya sendiri dengan alasan yang buat akan kenang-kenangan kuberikan atau apa untuk gitu ya. dunia. Nah, Ya, itu roti gimana, kehidupan itu adalah dagingnya dari Mengenai sumber dosa dari jariah sumber dulu ya. gedang. Ya, benar. Amal jariah, dosa jariah gitu Dan kan. nyambung di mana? Amal jariah seperti Ada juga itu, kita nyambung mengajarkan kali-kali. bismillah. Jadi, orang Habis itu Yahudi diajarkan lagi, bertengkar diajarkan antara lagi, sesama diajarkan mereka. lagi. Artinya itu ajaran. Dosa jariah juga ajaran yang Soalnya salah. Misal ini, kita membuka perjudian. iya ini di TP Siap disabdain selagi bagaimana judi ini itu dapat masih memberikan dagingnya ya, kepada ada dobling. ya masih dilakukan ya, Ini masih di mendapat Yohanes 3 itu apa? kejam sekali di situ. ganjaran dosa tersebut. Jadi sedekah jariah, ada sedekah jariah, ada Dobling dosa abang. jariah ya, seperti itu. Ya mungkin diposting lagi ya. Anda kan memosting sekali ya. Anda Ada. kemudian yang memosting apakah minta izin? Kan gitu. Ada, Sementara itu ayat bukan 51-nya. fotonya.
diposting oleh orang lain kan gitu kan. Itu Postingan nyambung Anda kan hak Anda kan polanya. gitu. Ya, apa kan biasanya untuk memposting lagi kan boleh atau tidak memposting kan itu ada izinnya. Kalau nggak Mbak ada izinnya, simpelnya di mana? kayaknya memposting Akulah orang lain, roti apalagi kejelekan orang diposting, kayaknya yang dahulu salah yang dahulu memposting lah. yang telah turun dari surga. Jikalau seorang Gitu. makan dari Iya, roti yang kadang-kadang kan kuberikan untuk hidup emang ada sih orang yang dunia. suka Nah, di usil situ gitu ya Ustadz, di ngambil situ foto di kita, bawahnya orang Yahudi nah berdebat tentang dipakainya nah gitu dia ya, di situ seolah-olah di itu bawahnya dia tuh. roti Ada tuh yang kayak gitu kehidupan tuh itu Ustadz. adalah Nah itu berarti dagingku, dosanya bukan ke kita ya Ustadz adalah ya. roti Bukan lah, kehidupan bukan. itu adalah Dosa si maling ya darahku berarti yang ya Ustadz. dimaksud Si maling seperti gitu. berarti mereka itu Makanya yang hati-hati jangan jadi dimaksudkan maling dia ya. memakan Foto darah orang anak diambil manusia. terus diposting Yaitu gitu ya kan. yaitu darahnya Nah Yesus itu yang dimakan bahaya berarti sendiri ya itu kan Ustadz ya. kuplak toh. Iya, iya, iya. Boleh tanya, boleh Enggak toh? tanya lagi Ustaz. Ada ini Monggo. tulisannya di situ kok. Ada itu di Tanya kitab di lagi, atasnya. ini pengalaman ya, pengalaman pribadi itu kan. Pada saat menjadi Ya, itu kan suami istri, ya, Iya, dia bilang mereka ini roti. pernah Ya, berfoto itu kan dia berdua bilang dengan roti. ya Roti nampak itu di rambutnya bawahnya gitu tuh kan, tulisannya ada itu dengan roti tank itu top gitu, adalah dengan kayak dagingku singlet gitu ya tadi sendiri. satu kan. Itu daging Dan yang si dimaksud roti suami itu dagingku sendiri. Itu bercerita, ada penjelasannya di situ. karena sakit Nah, di situ hati juga ada ditinggalkan oleh istri, penjelasannya anggur. Itu dia yang dimaksud bikin anggur kan VT, merah toh. sebuah Anggur VT itu seperti anggur itu merah dan itu menutup wajah adalah laki-laki ini, darahku. tapi perempuannya tidak, hingga nampak rambut, wajah dan Berarti setengah dada seperti berarti itu. mereka itu Nah makan darahnya. pertanyaannya Ustadz, Mereka itu itu dosanya ke pesta-pesta siapa? itu memakan Sedangkan darahnya itu anak aurat si anak dia manusia ketika itu. jadi suami istri, dan sekarang tidak lagi. Terus dibikinkan VT, itu dosanya ke siapa itu Ustadz? Terima kasih Nggak sebelumnya. ada temanya. Yang posting toh, yang posting awal kali, yang mencoret-coret foto itu kan awalnya foto itu 2 menjadi 1 kan gitu kan. Yang 2 menjadikan 1 itu Bukan, siapa? Lalu yang ngunggah pun siapa? bukan. Iya. Orang ini suami istri, ya. Foto berdua di Mbak akan kalah kamar, kalau sama begitu. aku. Aduh, Ya, namanya Tidak orang suami akan istri kalah kan dia. begitu ya. Terus orang itu berpisah. Dan si suami membikin VT, menampakkan auratnya mantan Iya, di situ istri. pun ada Sementara ayat dia ditutup ya, dia yang gitu. maksud itu tadi. Itu hukumnya siapa yang berdosa? Itu kan sudah bukan istrinya lagi. Begitu kira-kira. Siapa yang nanggung dosanya itu? Itu yang di 5 yang yang 53. apa Yang itu di merombak 56 foto ya, itu di siapa? situ yang kelima Habis satu itu yang ngunggah foto itu siapa? Itulah siapa, itulah yang berdosa. dari surga. Insya Allah seperti itu. 50-nya barang siapa makan daripadanya. Ya toh? Ia Ya, berarti tidak mantan akan suami yang mati. berdosa. Berarti benar itu. Karena Iya, iya, ada iya, iya, yang iya. ke-50-nya. Gitu. Kan Ayat, mantan suami akulah yang roti merombak hidup yang foto telah tersebut. turun dari surga. Ya, itu Jadi kelima nampak istri satunya. saja. Jikalau Habis seorang itu makan dari diunggahnya. roti ini, Wah, untuk ia menjatuhkan akan hidup pula kan gitu kan. selama-lamanya. Dan Wah, roti itu yang ya kuberikan itu adalah gimana ya? dagingku yang akan Ya kalau kuberikan mencerai untuk yang hidup baik-baik saja untuk dia gitulah. sendiri. Cerai ya Berarti cerai gitu aja udah. berarti dia itu memakan dagingnya Tuhannya itu, memakan dagingnya Yesus itu sendiri. Yang itu yang dimaksud di situ. Yang berarti dia ada Daniel Uni, itu udah Uni. itu juga ada kesambungannya. Iya, Masih apa ada itu? yang mau ditanya. masih mikir, coba kakak Orang dulu, aku Yahudi mikir dulu bertengkar ya. antara Jangan sesama lama-lama mereka mikirnya, dan ntar keburu berkata, pagi dan lagi ya. bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakannya. Daging Uni, manusia kelamaan mikir, ntar keburu pagi. yang disebut anggur itu adalah Ya, darah ya, manusia itu. Aku mikirkan Bangda kemana ya? Nggak ada Berarti nenek dia Koma, makan kangen darah sama manusia. Bangda. Bang Da itu siapa? Bang Da. Banyak kali Bang Damu itu.
Yang Yang berarti mana-mana. ya Bang itu harus Damalik yang aja ngomongnya lah di untuk situ. saat ini. Oh, Bang Damalik, kan Bang Mereka Damalik itu lagi tugas memakan mungkin, daging tugas negara manusia itu, tugas dan negara. memakan daging dari anak itu, memakan darah dari anak itu yang disebut Lagi Tuhannya ada itu tugas negara betul ini. kata Nah, dia itu iya, kanibal Ustadz, setan saya mau untuk bertanya Fir'aun nih, itu. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Keren sekali nih ceritanya. Biasanya Bang Bam mau bertanya nih. Mau bertanya Bang Bam? Baru sampai rumah. Tentang Yohanes 6 ayat Belum ada ya, 53 saya tanda dulu. bala koplak Ustadz, itu kakak aurat bagi seorang perempuan termasuk suara. Benar, Ustadz? Iya, Bener. termasuk suara. itu Dulu Pak Dena, Terus? bener kalau mendesak. Apa sayang? Sabar dulu. itu di ayat berapa Udah itu? dapat tadi 1 pertanyaan Korintus nggak nunggu pagi? Bener aurat kalau mendesah kakak. Kalau biasa aja belum nggak aurat. selesai. ayat ke Belum selesai. 1 Coba host tolong mute dulu ini Uni Rere atau Tidak tahu. minta ke lawan-lawan. Ya. Sorry. Bercanda. Aman saya, aman. Jadi gini Ustadz, kan suara adalah merupakan juga aurat bagi seorang perempuan. Yohanes 5 kita boleh. Jadi kenapa perempuan tidak boleh berbicara terlalu lantang, berteriak terlalu nyaring, seperti itu ya mungkin Ustadz ya, benar atau gimana Ustadz? Salah ketika. Mengenai suara ya, ini tergantung. Belum, saya nanya dulu nih, apakah tidak boleh berbicara nyaring atau apa gitu ya Ustadz? Harus kalem atau gimana gitu ya kan? Nah terus yang saya tanyakan itu, apa hukumnya bagi seorang perempuan ketika membaca ayat suci Al-Quran itu kan dengan suara yang lantang Muslim tuh, dia kakak dan mendayu juga gitu Ustadz, dengan irama dan lagu Iya. sesuai Ya, lantunan di sini Al-Quran ayat itu. 30-nya, Nah itu gimana itu Ustadz maka hukumnya? kata mereka kepada tanda apakah Silakan, yang Ustaz. engkau buat. Nah itu kan supaya dapat Cek, kita kami bahas melihat suaranya dan dulu ya. percaya kepada Suara. pekerjaan Baik. apakah Nanti yang engkau poinnya biar lakukan. ketemu. Suara. Guru perempuan, Yohanes 6. misal. Kalau Ya, mengajar kan ya pakai Yohanes suara. Oh 5:30. Oke? Nah, Oh tak kali 6. entah, misal emak-emak Aku manggil tidak anaknya dapat yo pakai berbuat apa-apa suara. dariku sendiri dan Melantunkan aku Al-Quran menghakimi pakai sesuai dengan apa suara. yang aku dengar. Ya konteksnya Penghakimanku mengajari, adil, mengajar, sebab aku tidak menuruti atau kehendakku sendiri, melainkan gimana ya? kehendak Dia Memarahi, yang mengutus aku, atau yaitu Allah eh, Subhanahu wa Ta'ala. mungkin tinggal konteksnya lah. Ya, Kalau aku bersaksi sekalipun tentang diri keras, sendiri, maka sekalipun kesaksianku apa? itu tidak benar. kalau pelayan warung tetap menggoda. Gitu loh. Tapi kalau Ada yang lain bersaksi ya tentang tetap aku menggoda dan kalau aku di warung tahu kopi gitu. bahwa kesaksian yang Coba ke sana diberikannya gitu tentang pasti aku menggoda. adalah Masalahnya yang tampilannya sudah kayak benar. gitu. Ngomongnya Kamu ya telah mengirim kayak gitu. utusan Tapi kalau Muhammad. mak-mak manggil anaknya, Kamu "Lo telah cepat pulang" mengirim gitu. utusan Nggak mungkin kepadaku, itu mengundang Yohanes, selera dan kan ia kayak telah gitu. bersaksi tentang kebenaran. Tapi kalau orang laki-laki dengan orang perempuan dengan laki-laki lain Belum yang ada kita. ya seorang Belum istri ada. dengan laki-laki lain, sabda Rasulullah itu hendaklah kamu menguatkan suaramu, itu nggak dilembutkan, artinya Kita itu nggak Intinya seperti di seorang abang istri ini, berbicara sama Bang. suami lah gitu. kita lagi cocok-cocok Beda. kan tadi itu Tuh. punya Eka yang punyanya Beda. Kak Tanjung gimana gitu, Jangan Kak. Kalau dis- yang punya kayak Uli seperti sama nggak gitu. istri sedang kepada suaminya gitu. Jadi harus sedikit lebih keras, jangan slow.
Perempuan sendirilah yang tahu ini suara ini akan menarik hati atau tidak. Kesimpulannya disitulah. Kalau konteksnya membaca Al-Quran tilawah ya. Iya, nah ini yang saya tanyakan itu Ustaz. Seperti ya kayak apa ya? Misalnya kita membaca Al-Quran di majelis atau maksudnya ada misalnya perayaan apa kita disuruh membacakan Al-Quran seperti itu. Nah itu hukumnya gimana itu? Apakah hukum itu berlaku untuk syiar atau tidak gitu Ustaz? Lalu Yesus Fa insya Allah ke syiar. Karena orang membaca Al-Quran dengan orang menyanyi itu beda. Si pendengar loh, meskipun saya laki-laki mendengar perempuan menyanyi dengan membaca tilawah itu beda gitu. Beda. Enggak seperti menyanyi. Pokoknya beda lah, beda. Menyanyi Jadi lagu kalau dangdut ya Ustaz ya. Kalau tilawah fa insya Allah tidak mengundang syahwat gitu. Kalau menyanyi tapi nyanyian itu sholawat Ustaz. Nah ini gimana? Seperti kayaknya misal apa? Itu apa itu? Ya Allah. Burda, apalagi itu habsi, kan itu nyanyian juga tuh Ustaz. Tapi kan puji-pujian nih, puji-pujian kepada Rasulullah, Nah itu gimana Ustaz? Namanya kan sudah beda, sholawat, pujian, bukan menyanyi. Udah beda. Tilawatil Quran udah beda lah. Pak insya Allah beda lah. Beda. Berarti tidak termasuk di dalam kategori menyanyi ya ketika kita, padahal itu kan lagu juga ya sebenarnya Ustaz, lagu gitu ya, nyanyian, tapi nyanyian itu kan nyanyian untuk pujian gitu loh Ustaz. Berarti tidak berlaku untuk itu ya Ustaz? Pak insya Allah tidak. Yang itu bersolawat ibadah gitu kan. Yang mendengarkan ibadah, begitu juga tilawah. Yang membacanya ibadah, yang mendengarkan juga ibadah gitu. Jadi lain lah dengan koridornya, dengan konteksnya dengan laki-laki dan perempuan lawan jenis tadi. Lain lah. Iya baik. Berarti Uni nanti kalau nyanyi lagu salawat aja Uni. Jangan lagu dangdut Uni. Kalau kita buka komal nyanyi, kita salawatan aja Uni. Ya kan Uni? Mana aku HP-nya pakai yang gede lagi. Nah itu nggak boleh, solawat dibilangin loh, solawat. Enggak, kalau bagi Uni begini aja. Izin ya Ustaz. Izin ya Ustaz, menurut pemahaman Uni yang sering Uni pakai sendiri begini. Kalau Uni ngomong biar sama laki-laki itu biar ndak merasa merayu dia tuh, kita ngomong agak gimana ya, seperti ini aja lah misalnya kan, agak tegas, agak keras, agak lantang gitu dikit-dikit ya. Tapi kalau ngomong sama yang apa, kalau agak mendai-dai itu jangan ada pada tempatnya gitu, sama pasangan nggak apa-apa lah. Tapi kalau cuman bukan muhrim atau bukanlah pasangan, mending kayak gini aja ngomongnya biasa-biasa aja biar nggak ada menimbulkan syahwat bagi lawan jenis itu. Seperti ini aja udah cukup itulah. Sekian dan terima kasih. Iya. Kembali kasih. Udah ada pertanyaannya Uni, nggak nunggu pagi kan? Ayolah. Bang Damalik mana? Bang Damalik mana? Nggak ada, dibilangin tugas negara loh. Aduh, patah lagi hatiku. Udah aku diam lagi. Nggak apa-apa lah, udah disambung nih, masih ada las kok. Dilem aja, dilem kalau patah. Bisa kakak, nggak bisa. Harus ada ini dia, mana dia? Oh, kalau masalah Bang Malik tanya Bang Bam aja. Bang Malik kemana Bang Bam? Nanti dia cari istri kedua lagi kan. Bang Malik ini juga nggak nongol-nongol, bikin Uni cemburu aja. Tanya
urusannya Bang Bam itu, urusannya Bang Bam itu kalau Bang Malik itu. Diam aja ya. Kenapa Bang Bam diam aja capek ya? Bang Bam kehabisan baterai dia, makanya diem. Ntar dicas dulu ya Bang Dicas Bam. dulu Bang Bam, biar ada suaranya Bang Bam. Itu mic-nya habis itu, habis casnya itu, dicas dulu lah. Bang Bam. Oh Bang Bam mandi, kan baru pulang, baru sampai tadi. Kok tahu? Ya kan baru sampai katanya, mandi lah orang. Emang Uni nggak mandi? Tapi Jangan bilang Ayo, udah mandi apa belum? aja kamu mandi. Nah, kan bener kan? Mau tidur sendiri nggak apa-apa nggak mandi bener setahun kan? 2 tahun Bener kan? nggak masalah. Bener kan tebakanku kan? Bapak. Emang Uni nggak mandi, Bang Bam itu mandi dia. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa badan aku. Biasa aja. Iya, banyak-banyakin aja parfum ya. Wangi juga dia, biar nggak mandi seminggu. Tahu sih. Nggak mandi seminggu nggak apa-apa, yang penting parfumnya full. Harus full. Paham aku itu, paham. Kan musim hujan di sana kan, dingin, males mandi. Adin, jangan gitu kali sama Dinda, Kak. Nggak boleh. Baik, Bang Damalik nanti awas kamu ya. Aduh, ya Allah ya Tuhan ya Rabbi. Lanjut Ustadz, bercanda aja Ustadz, pada ngantuk sih ya. Makanya jangan ngantuk. Madi, wah Madi mana Madi? Madi tidur. Belum dia. Ya bun. Kan? Aku kirain tidur. Bertanyalah Enggak, Madi, belum lagi jangan nyimak nunggu aja. besok bertanyanya. Sekarang aja bertanyanya. Lanjut aja bun, lanjut bun. Ayolah bertanya. Mau tanya harga beras kayak harga cabai kayak nggak apa-apa. Langsung bertanya. Ketawa dia. Tawa lu Ya, dia. Ya lagian nggak pernah dipakai juga, ngapain dicuci? Apanya yang dipakai Ustadz? Ustadz ini. Ustadz nyindir Uni nih. Ustadz. Kan nggak usah nyindir Uni. Nanti malam ingat Uni terus. Aduh. Udah siap belum pertanyaannya Uni? Ya Allah, nungguin dari tadi loh. Mana pertanyaan yang disiapin tadi mana? Uni. Oh nih. Bang Damalik mana? Belum ada dijawab. Tanya lagi. Dibilangin tanya Bang Bams. Tanya Bang Bams, Bang Malik kemana gitu. Bang Bam itu lagi ngecas, itu jangan ditanya, dia lagi ngecas. Baterainya habis Bang Bams. Aduh. Tanya Bang Madi aja lah. Bang Madi tanya lah Bang Madi, harga cabai berapa di sana gitu Bang Madi. Iya, ini DTP. Dapat serangan pacar apa enggak Selama seperti gitu? engkau dalam mengutus aku. Iya, tadi dapat serangan pajar enggak? Aku diserang hatiku aja. Tadi pagi itu banyak yang dapat serangan pajar ya kan. Lihat dia aja, ntar ada yang nyelip kan serangan jantung gitu. Wah, aku nggak ada. Aku nggak ada, Kak. Iyalah, ngapain juga loh. Haram itu, suap itu. Aku mau masih ikut
supaya mereka semua Bahaya menjadi tuh loh, satu ya. dapatnya Ya 200 sama gitu seperti kan, engkau. dosanya Ya Papa, gimana itu dalam yuk? aku Nah, dan sampai engkau akhirannya di dituntut dalam tuh. engkau agar mereka juga di dalam kita Bingung kan supaya ngejawabnya dunia gimana? akan tahu bahwa kita yang telah mengutus aku. Beda kok. Ini udah jam 22.05 gimana? Buka pintu semalam-malam, Mas. Itu gimana? Dan aku meminta supaya mereka semua menjadi satu. Buka pintu. Terserah host Barang lah, botol. ya kan. Host Ini gimana host host? kita luar biasa. Harumkan dulu, Supaya ntar mereka kita creative semua love aja menjadi lagi. satu, Apa ya, buka itu koma dia. biasa aja kalau masih Ya, aku kalau tutup ini tidur lah. mulai bercanda ini. Tidur lah aku gimana pun. Kenapa Uni? Bodoh. Ini udah jam 22.05 ya kan? Biasanya dari jam 8 sampai Supaya seperti engkau. ya kita ya borong-borongkan Bapak. aja kalau mau bercanda nanti kita dalam, sama orang luar nanti di gimana lah itu kan. Saya di dalam engkau. Nah, Bapak, Kan udah di habis dalam- kajiannya. Iya, dan Iya. Yesus itu ada Kajiannya di udah kan udah dalamnya. habis. Sekarang kan Kalau kita itu bercanda caranya jadi adalah nggak enak lah meminta yang masih di- pakai akun seperti ini gitu kan. Oke. Di ini aja tutup. Ditutup aja ya. Aja baca doa dulu sama Romi dulu. Biasanya baca doa Iya, kan. doa. Betul. Nanti aku baca doa makan nanti kalau Lah, aku disuruh. ini momotnya kenapa kabur ini momot. Ah, tidak tahu itu momotnya. Pada kabur. Nah, nggak apa-apa lah, nanti aku kurangi aja gajinya nanti. Bikin sehari itu 20. Wah, Ustaz Roni juga udah turun. Masih di Bali. Lah, Mak jam. Ya udah kita rungkat bareng-bareng aja lah kalau gitu. Kalau enggak aku baca doa makan nih, aku makan semuanya nih nanti. Apa enggak? mending baca doa tidur sekalian tidur ya kan. Oh iya. Ya lagian Bang Armada kenapa di bawah? Billahi Dia sakit loh, dia sakit. Sakit Oh, kepala iya. dia nggak ngopi tadi katanya. Kepala. Ayolah tutuplah Aduh. kita yuk. Oke. Oke lah kalau begitu kita tutup kajian malam ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Siapa yang mau pimpin doa? Pak Bams? Ya pimpin lah. Ada Bang Madi? Oh, Ada laki-laki Aku itu nggak tahu laki-laki apa. lah yang pimpin iya, doa. Doa ini. selamat aja. Bang Ayo, Madi Bang lah, Bang Madi. Madi. Silakan Bang Madi. Atau ini Bang Fakir Saya kali lagi di luar mau. ini, Mbak. Oh, ini ada postat mau naik nih. Iya. Nah, ada beliau nih. Ustadz Roni naik lagi Ustadz. Kita mau ini. Tutup penutup. Sudah itu. Sudah. Udah naik ya. Ditutup ya? Aku Ya ada Pak Ustadz, minta silakan mandi, ditutup badan yang kajiannya malam ini. Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengar bersama atau kita sampaikan bersama memberi manfaat kita, kebaikan kita di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya rongkatkan ya. Ya, abang. Siap, siap. Siap, siap.